Halo adik-adik, hari ini kita akan mendengarkan cerita yang berjudul Tong Barni. Barni adalah seorang anak laki-laki kecil yang tinggal di sebuah kota besar. Ia sangat miskin dan selalu lapar. Ibu dan bapaknya adalah orang-orang jahat dan sudah lama meninggal. Ia tinggal sendiri dan ia tak mengerti bagaimana orang mengasihinya. Barni tinggal di sebuah tong besar di sebuah gang kecil di belakang toko besar. Barni gak punya rumah, Barni gak punya tempat tinggal dan gak punya siapa-siapa selama dia hidup. Barni hanya mempunyai sebuah tong besar dan itu menjadi tempat tinggalnya. Barni menjual koran sehari-harinya supaya ia boleh dapat makan. Sewaktu dia sedang berjalan-jalan, dia melihat satu kata, "Masuklah." Ia berpikir bahwa di dalamnya pasti sangat enak. Dia mendekat dan melihat bahwa di dalam itu banyak orang memuji Tuhan dengan nyanyian, "Manis lembut Tuhan Yesus memanggil." Pujian itu yang didengar Barni. Barni sangat terharu mendengar pujiannya. Perlahan-lahan, Barni membuka pintu, lalu masuk dan duduk di sebuah bangku di bagian belakang. Pada saat itu, ia mendengarkan firman Tuhan bahwa hati kita penuh dengan dosa, karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Maka kita semua perlu Tuhan Yesus untuk menghapus dosa-dosa yang ada di dalam hati dan menjadikan hati kita menjadi bersih. Wah, adik-adik, baru kali ini Barni mendengar tentang Tuhan Yesus yang mengasihinya dan yang telah mati untuknya. Dia sangat suka mendengar cerita Tuhan Yesus. Dia mendengar berita keselamatan dengan sangat jelas dan kemudian dia percaya kepada Tuhan Yesus dan menerima Tuhan Yesus ke dalam hatinya sebagai juru selamatnya. Sejak hari itu, Barni menjadi anak yang berbeda dari sebelumnya karena sekarang kehidupannya telah berubah. Barni mendapat kitab Injil Yohanes yang kecil dan kemudian kembali ke tongnya. Barni sangat bergembira. Sukacitanya terlihat kepada semua orang yang bertemu dengannya. Pada waktu musim dingin, Barni kedinginan di tong besarnya karena ia tidak punya pakaian untuk menghangatkan tubuhnya. Akhirnya, ia jatuh sakit. Sakitnya sangat parah. Barni terbaring dengan menderita dan menangis terseduh-seduh. Tapi seorang polisi yang lewat mendengar tangisan Barni. Lalu sewaktu dilihat, ternyata seorang anak kecil yang sakit parah. Polisi itu mengangkat Barni dan membawanya ke sebuah rumah sakit. Perawat-perawat merawatnya dengan sangat baik. Ia pun bisa makan, minum, dan tidur di tempat yang nyaman. Ketika keadaan Barni semakin baik, ia meminta sebuah Alkitab dan membacakan cerita tentang Tuhan Yesus yang sudah mati baginya. Tapi adik-adik, perawat tidak melakukan permintaan Barni karena perawatnya pun belum diselamatkan. Jadi kesukaan mereka berbeda. Namun semakin hari, keadaan Barni semakin parah dan semakin lemah. Dan mereka dapat melihat bahwa Barni
tidak akan hidup lama lagi. Maka mereka berusaha hendak berbuat apa saja baginya, karena mereka mengasihi dan menyayangi Barni. Waktu Barni minta Alkitab lagi, mereka membawakan Alkitab. Dan Barni meminta mereka membaca tentang kasih Allah kepada semua manusia. Kasih yang begitu besar yang telah mengutus anaknya yang tunggal untuk mati di bukit Golgota, supaya barang siapa yang percaya kepadanya tidak dihukum, melainkan beroleh hidup yang kekal di surga. Adik-adik, ternyata kasih yang begitu besar adalah kasih Allah yang sampai rela memberi anaknya yang tunggal untuk mati di kayu salib, supaya manusia yang berdosa yang seharusnya dihukum dapat diselamatkan ketika percaya kepadanya. Si Barni adalah seorang anak yang tidak pernah merasakan kasih sayang dari orang tuanya dan dari siapapun. Tapi walaupun demikian adik-adik, Barni adalah orang yang berbahagia. Karena di masa kecilnya, ia bisa mendengar dan mengerti dengan jelas bahwa Yesus Kristus mati untuk menyelamatkannya dari dosanya. Itulah kasih Allah yang begitu besar, dan ia telah menerima kasih itu. Sehingga dia tidak bersedih lagi, meskipun dia tidak mendapat kasih dari satu manusia pun. Karena ternyata ada kasih Allah, dan Allah lebih mengasihinya. Adik-adik, Barni dapat menyaksikan imannya kepada dokter dan juru rawatnya. Sehingga melihat iman Barni, dokter dan juru rawatnya itu dapat mengerti kasih Allah yang besar itu. Sehingga mereka pun berdoa dan menerima Tuhan Yesus ke dalam hatinya sebagai juru selamat mereka. Tapi pada hari itu juga, itu menjadi hari terakhir bagi Barni ada di dalam dunia ini. Karena pada malam itu juga Barni meninggal dan kembali kepada Bapa Penciptanya. Karena Barni sudah percaya kepada Tuhan Yesus, maka Barni masuk surga dan ia pun bertemu dengan Tuhan Yesus di sana. Adik-adik, maukah adik-adik kelak seperti Barni yang malang, tapi akhirnya dia bahagia? Nah, adik-adik, ini sangat penting. Kita semua sudah berdosa, sudah jahat di mata Tuhan, dan seharusnya dihukum, sama seperti Barni. Kita semua suka melawan Tuhan, melawan orang tua, dan melawan orang-orang yang lainnya. Bermalas-malasan dan keras kepala. Kita mencuri, kita berantem dengan teman kita, kita mengejek teman-teman kita, kita berkelahi sampai akhirnya ada yang terluka, kita mengerjai orang lain, dan kita tertawa ketika mereka menderita. Kita bekerja sama untuk melakukan yang jahat yang merugikan orang lain. Dan masih banyak laginya, bukan? Maka, karena kita sudah berdosa, kita ini seharusnya dihukum. Orang yang berdosa harus dihukum di dalam api neraka. Karena Tuhan membenci dosa. Tetapi kata Tuhan, karena kasih Allah yang begitu besar kepada kita, kita boleh diselamatkan. Caranya adalah percaya kepada Tuhan Yesus yang telah mati di kayu salib menggantikan kita. Ingat,
kasih manusia, baik itu orang tua kita, mis-mis dan ser-ser kita, teman-teman kita, tak ada yang bisa menyelamatkan. Hanya melalui kasih Allah, mis, adik-adik, dan kita semua boleh diselamatkan. Maukah adik-adik mendapatkan kasih Allah itu? Ya, percayalah kepada Tuhan Yesus dan menerima Tuhan Yesus ke dalam hati kita sebagai juru selamat kita. Ayat hafalan kita, Yohanes 3 ayat 16. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Yohanes 3